Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Pusat Update RPP. Pada video kali ini saya akan membahas yaitu soal PAT ya, soal penilaian akhir tahun kelas 4 tema 7 bagian kedua. Nah, bagian kedua ini terdiri dari 3 muatan pelajaran yaitu IPA, IPS, dan SBDP. Soal-soal ini berdasarkan kurikulum 2013 ya. Jadi yang berlaku sekarang dan sesuai apa yang dipelajari di sekolah saat ini ya. Baik, sebelum dilanjut silahkan subscribe dulu channel Pusat Update RPP. Jangan lupa klik tanda like-nya, klik juga tanda loncengnya ya. Baik, kita lanjut saja ke soal nomor 1. Semua bentuk tarikan atau dorongan dalam IPA disebut A. Gaya, B. Tekanan, C. Sentuhan, D. Suara. Nah, ini tarikan atau dorongan. Ini juga sudah dipelajari ya, gampang banget. Ini jawabannya adalah A. Gaya ya. Jawabannya A. Gaya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Gambar yang menunjukkan energi listrik diubah menjadi energi gerak adalah, nah ini alatnya yang mengubah energi listrik diubah menjadi energi gerak. Nah, alatnya yang mana ini? Apakah A, B, C, atau D? Baik, jawabannya adalah ini B ya, kipas angin. Jadi dari listrik dirubah menjadi energi gerak, berputar ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Dua kutub magnet sejenis yang didekatkan akan A. mendekat, B. bertemu, C. tolak menolak, D. tarik menarik. Nah, ini juga sudah dipraktekkan ya tentang magnet. Ini bagaimana hasilnya ketika dua kutub sejenis didekatkan. Nah, jawabannya adalah pasti ini tolak menolak ya. Kalau kutub yang sejenis, misalkan kutub utara dengan kutub utara atau kutub selatan dengan kutub selatan didekatkan, maka nanti akan terjadi gaya tolak menolak. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Ini buah jatuh pada pohon ya, ini maksudnya dari pohon ya, maaf, menunjukkan terjadinya gaya A. gravitasi bumi, B. magnet, C. otot, D. listrik. Ini seperti buah jatuh ya dari pohon. Nah, ini adalah jawabannya gravitasi bumi. Jadi ditarik oleh gaya tarik bumi ya. Jadi buahnya jatuh seperti itu. Ya, semua benda yang kita lemparkan ke atas pasti jatuh ke bawah. Karena apa? Karena ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini perhatikan ada 4 gambar ya. Nah, ini ada 4 gambar. Silahkan diperhatikan. Yang menunjukkan gaya otot. Nah, harus tahu dulu ya gaya otot itu apa. Jadi gaya otot itu adalah gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, ini di sini mana nih? Kalau ini magnet, bukan makhluk hidup ya, paku menempel. Ini pohon, ini listrik. Nah, ini ketika sedang mendorong kursi dilakukan oleh siswa. Nah, siswa itu kan makhluk hidup ya. Nah, ini berarti jawabannya adalah D, gaya otot. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Benda yang dapat ditarik magnet terbuat dari bahan A. kayu, B. rotan, C. besi, D. bambu. Nah, juga tentunya sudah dipraktekkan di sekolahnya masing-masing. Pasti yang ditarik oleh magnet itu terbuat dari besi ya. Jawabannya C. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh suatu benda ke benda lain disebut, nah ini gaya berlawanan arah. Yang satu ke depan, yang satu ke belakang ya, kemudian menempel seperti itu ya. Ini disebut apa? A. magnet, B. gesek, C. listrik, D. otot. Nah, ini disebut gesek ya. Makanya ada yang disebut dengan gaya gesek. Lanjut, ini sekarang ke muatan pelajaran IPS ya.
Suku bangsa Bugis ada di provinsi A. Sulawesi Selatan, B. Sulawesi Barat, C. Sulawesi Utara, D. Sulawesi Timur. Nah, ini suku bangsa Bugis ya, kita harus tahu juga asalnya beberapa suku bangsa itu dari daerah mana saja. Nah, ini contohnya ini suku bangsa Bugis. Nah, ini berasal dari provinsi Sulawesi Selatan ya. Jawabannya A. Kemudian ini bahasanya sekarang. Nomor 9, bahasa Ampanang, Aoheng, dan Bahau merupakan bahasa dari daerah A. Madura, B. Sulawesi, C. Jawa, D. Kalimantan. Nah, ya, baik, ini jawabannya adalah D. Kalimantan. Bahasa-bahasa yang tiga ini berasal dari daerah Kalimantan ya. Nah, sekarang nomor 10, ini perhatikan ada sebuah gambar perempuan yang sedang memakai pakaian adat ya. Nah, ini pakaian adat apa namanya dan berasal dari mana? Nah, ini pakaian adat berupa kebaya. Nah, kalau kebaya itu berasal dari provinsi Jawa Barat ya. Nah, ini pakaian khas adat Jawa Barat atau orang Sunda ini. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Tari Gambyong merupakan tarian dari daerah A. Jawa Barat, B. Jawa Tengah, C. Sumatera, D. Kalimantan. Nah, ini berasal dari Jawa Tengah, tari Gambyong gitu ya. Nah, sekarang nomor 12. Nah, perhatikan gambar, ini ada sebuah alat musik ya, seperti gambar di samping, berasal dari provinsi apa? Nah, ini namanya kolintang ya. Nah, ini kolintang ini berasal dari mana ya? Nah, jawabannya berasal dari Sulawesi. Jadi semua daerah ini di Indonesia mempunyai alat musiknya masing-masing. Karena keberagaman tersebut, mulai suku bangsa, agama, alat musiknya, bahasanya. Nah, ini contohnya salah satu ya, alat musik daerah kolintang dari Sulawesi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Tambak udang dan bandeng adalah kegiatan ekonomi di daerah. Nah, ini pantai, D. perkotaan, C. gunung, D. perbukitan. Jadi yang paling banyak ini adalah di daerah pantai pastinya ya. Kemudian nomor 14, pasar adalah salah satu tempat terjadinya kegiatan ekonomi di bidang A. industri ya, B. pertambangan, C. perdagangan, D. produksi. Nah, tentunya adalah perdagangan kalau di pasar ini ya. Gampang sekali nih. Baik, kita lanjut ke soal nomor 15. Tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu dinyanyikan adalah tanda tempo ya. Jawabannya adalah tanda tempo. Kemudian ini lagu berjudul Yamko Rambe Yamko yang bertanda tempo. Nah, temponya apa ini? Ini lagu berasal dari Papua nih, Yamko Rambe Yamko ya. Nah, temponya apa? Nah, temponya adalah cepat ya. Nomor 16 jawabannya B, cepat, tempo lagu Yamko Rambe Yamko ya. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 17. Ini muatan pelajaran SPDP ya. Gambar yang menunjukkan penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Nah, ini perhatikan gambarnya, bergerak lurus ke depan, artinya tidak dari sudut tapi dari langsung lurus ke depan. Nah, ini jawabannya adalah yang ini, C ya. Nah, yang ini kan lurus ke depan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 18. Nah, ini gambar di samping merupakan pola lantai. Nah, ini kan dipelajari juga pola lantai macam-macam ya di tema 7 ini, khususnya pada muatan pelajaran SBDP. Nah, ini kalau seperti ini pola lantai apa? Nah, ini pola lantai zigzag. Jawabannya B. Dan lanjut, jadi nomor 19. Gambar yang menunjukkan karya aplikasi adalah, nah, apakah A, B, C, atau D? Nah, ini jawabannya yang aplikasi ini A ya. Nah, kalau B apa, C apa, D apa, itu namanya apa? Silahkan komen di bawah ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 20. Karya seni menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi, kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru adalah karya. Nah, ini tentu juga dipraktikkan di sekolah ya.
Nah, ini pasti jawabannya montase. Kalau gambar-gambar yang kita gunting dari majalah ditempel lagi, disatukan menjadi adegan baru, nah ini namanya montase. Nah, kalau kolase apa, mozaik apa, aplikasi apa, silahkan komen di bawah. Baik, kita lanjut ke bagian 2 atau bagian B, yaitu bagian isian singkat ya. Nomor 21. Jenis-jenis gaya dalam IPA yaitu, nah ini banyak ya. Ada gaya apa saja? Gaya gesek ya. Kemudian gaya listrik. Kemudian ada gaya gravitasi. Nah, ini minimal 3 ya, ini sudah betul. Nah, silakan ditambahkan gaya-gaya apa lagi yang lain, silakan komen di bawah ya. Gaya gesek, gaya listrik, gaya gravitasi, dan gaya lainnya silakan komen di bawah. Nah, ini kemudian ini nomor 22, jarum kompas menunjukkan arah. Nah, selalu menunjuk arah utara atau dan selatan ya. Ini pada kompas ini. Baik, itu jawabannya. Kita lanjut ke nomor 23. Perbedaan listrik statis dan listrik dinamis. Nah, ini juga sudah dipraktekkan ya. Ini gampang sekali ya. Kalau listrik statis, ini listrik statis sifatnya sementara ya. Nah, kalau listrik dinamis sifatnya tetap. Nah, kalau listrik statis, contohnya kalian menggesek-gesekkan penggaris ke tangan atau ke rambut, kemudian ditempelkan ke kertas. Nah, itu kan cuma sebentar nempel kertasnya, nanti kalau lama-kelamaan ini lepas lagi. Nah, itu sifatnya hanya sementara dan tidak ada aliran ya. Kalau listrik dinamis itu sifatnya tetap, sifatnya mengalir seperti itu, seperti listrik di rumah itu seperti itu ya, listrik dinamis. Baik, kita lanjut ke soal nomor 24. Nah, ini gambar di samping ini ada seorang anak sedang diperiksa oleh dokter yang menunjukkan aktivitas ekonomi di bidang apa. Nah, ini tentunya yang dikerjakan oleh seorang dokter itu di bidang apa? Di bidang jasa ini ya. Pekerjaan di bidang jasa. Baik, isinya di pekerjaan di bidang jasa. Jadi jasa merawat, jasa memeriksa, nah, seperti itu. Ini sekarang ini ke SPDP ya, muatan pelajaran SPDP tadi IPS. Kemudian ini yang nomor 25. Lagu Ampar-Ampar Pisang merupakan lagu daerah dari, nah ini dari Kalimantan Selatan. Lagu Ampar-Ampar Pisang. Seperti tadi lagu Yamko Rambe Yamko itu berasal dari Papua ya. Banyak sekali ya lagu-lagu daerah yang mesti kalian pelajari atau boleh dicoba dinyanyikan ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 26. Pemakaian barang dan jasa oleh konsumen. Nah, disebut kegiatan, nah tadi seperti anak kecil diperiksa oleh dokter, itu sedang memakai jasa ya. Nah, ini disebutnya apa? Konsumsi. Nah, jadi kegiatan pemakaian barang atau jasa oleh konsumen itu disebut konsumsi. Nah, kalau orangnya ini ya. Ini nama kegiatannya konsumsi. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian nomor 27 sekarang. Tempo pada lagu kurang dari 60 ketukan per menit, lagu tersebut dinyanyikan dengan tempo, nah ini tempo lambat ya. Nah, ini temponya kurang dari 60 ketukan per menit. Nah, ini temponya tempo lambat. Baik, kita lanjut ke soal nomor 28. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut, nah disebut ini jawabannya pola lantai. Nah, jawabannya pola lantai. Nah, sekarang langkah-langkah membuat kolase.
Bagaimana? Ya, pertama yang mesti dilakukan adalah yang pertama membuat gambar ya, atau sketsa gambar. Nah, setelah itu nomor 2, siapkan bahan-bahannya. Seperti misalnya biji-bijian ya, kertas atau daunan ya, boleh yang lainnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah bahan-bahan tersebut terutama daun ya atau kertas dipotong-potong. Nah, dipotong-potong. Nah, setelah dipotong-potong, yang keempatnya baru ditempel ya. Ini misalkan potongan bahannya ditempel pada gambar yang dibuat tadi, yang dibuat di awal ya. Nah, ini langkah-langkahnya seperti itu. Jadi membuat gambar dulu, siapkan bahan-bahannya. Setelah tersedia, bahan-bahan tersebut dipotong-potong. Sudah dipotong-potong, kemudian ditempel pada gambar yang dibuat di awal tadi. Nah, ini langkah singkat dalam membuat karya kolase. Jadi yang pertama dibuat itu harusnya gambar dulu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor terakhir, nomor 30. Karya teknik tempel menggunakan potong-potongan kecil, bahan yang digunakan sejenis. Nah, ini kalau bahan ini digunakannya sejenis. Kalau bahan yang sejenis itu namanya mozaik ya. Jadi, kalau bahannya yang bercampur, nah itu namanya kolase. Nah, kalau mozaik bahannya sejenis, kalau dari kertas semuanya gitu ya. Kalau dari keramik, potongan keramik semuanya gitu. Jadi sejenis bahannya, ini disebut mozaik. Baik, sampai di sana dulu ya video soal pembahasan soal 4 kelas 4 tema 7 bagian kedua muatan pelajaran IPA, IPS dan SPDP ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe-nya, klik tanda like-nya, klik tanda loncengnya, dan silakan share link-nya di medsos kalian dengan teman-teman yang lainnya agar bisa belajar bersama dengan teman-teman yang lainnya ya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.